Halo ladies and gentlemen, di video ini aku akan sharing kepada kalian tentang alat-alat rekaman yang aku gunakan untuk memproduksi musik atau membuat konten video. Bisa dibilang setup rekaman low budget ala kadarnya gitu. Simple dan andalan banget. Sebenarnya alat yang aku pakai itu nggak banyak. Ada beberapa aja yang wajib kita punya. Pertama yaitu sound card, kedua laptop atau komputer, ketiga baru mikrofon atau alat musik beserta perintilan-perintilan lainnya. Ya, properti untuk membantu proses rekaman seperti kabel, vocal booth, MIDI controller, mixer, speaker, dan sebagainya. Itu adalah properti pendukung dalam proses rekaman. Tapi intinya dengan 3 poin tadi, kalian sudah bisa membuat musik sendiri. Sound card, laptop, dan mikrofon atau alat musik. Karena sejujurnya yang sulit itu ketika udah masuk ke software DAW, kasarannya aplikasi untuk membuat musik. Dari rekaman, ngaransemen, mixing, dan mastering, semuanya harus dilakukan dalam DAW. Tentunya kalian wajib belajar dan bisa menguasai salah satu software DAW. Sebelum kita masuk ke software, mari kita mulai dulu dari sound card. Simpelnya ini adalah sebuah alat perangkat keras yang menyambungkan sumber audio seperti mikrofon, instrumen, atau speaker ke komputer. Fungsi utama adalah mengubah sinyal audio analog menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer dan sebaliknya. Tentunya ada banyak sound card yang beredar di pasaran. Harga dimulai dari ratusan ribu hingga jutaan. Yang jelas akan memiliki spesifikasi serta fitur yang berbeda-beda. Di sini aku menggunakan sound card dari Behringer tipe UMC22. Dulu aku belinya sih masih di bawah 1 juta, tapi kemungkinan sekarang udah di atas 1 juta, ya 1 jutaan mungkin. Ya, belilah sound card sesuai budget kalian. Selanjutnya, supaya rekaman musik kalian lebih mantap jiwa, tentunya wajib punya laptop atau komputer. Speknya nggak perlu gahar, spek low budget aja bisa, seperti laptopku dulu. Speknya cupu banget, yaitu AMD A6 RAM 4GB. Benar-benar laptop zaman kerajaan Mataram. Kenapa harus pakai laptop atau komputer? Ya karena kita membutuhkan software DAW, bisa lebih leluasa dalam memproduksi musik. Kalau di HP kan sangat terbatas. Dan yang terakhir baru membutuhkan mic, alat-alat musik, dan perintilan-perintilan lainnya. Untuk mikrofon aku memakai Mauno PM500. Ini adalah barang endorse dari Mauno. Jika kalian kepo dengan reviewnya, bisa cek link di deskripsi. Dan beres, setup rekaman low budget cuman butuh itu aja. Selanjutnya masuk ke software DAW, aplikasi untuk merekam dan membuat musik. Tentunya ada banyak software DAW. Contohnya Studio One, Cubase, FL Studio, dan lain-lain. Karena DAW itu tidak hanya digunakan untuk merekam, tapi juga membuat backing track. Jadi benar-benar dibutuhkan banget. Di sini aku memakai DAW Reaper, memiliki tampilan yang simple, ringan, dan mudah dimengerti. Cocok untuk pemula belajar recording. Tapi aku juga install FL Studio sih untuk selingan aja. Oke, nggak usah berlete-lete lagi, mari kita masuk ke langkah-langkah rekaman. Pertama, kita colokin dulu sound card ke komputer atau laptop, lalu masuk ke DAW. Cek pengaturan apakah sound card sudah terhubung dengan komputer. Jika udah, langsung aja kita siapkan mikrofon atau alat musik, dicolokin ke sound card. Setelah itu tinggal rekaman aja. Sebagai contoh, aku akan merekam genjrengan random aja ya, menggunakan gitar colok kabel. Langkah awal kita buat dulu layer atau mixer 1 sebagai tempat merekam audio. Kalian bisa menambahkan layer atau mixer sesuka kalian, sebanyak kalian. Misalnya mixer 1 rekaman rhythm, lalu mixer kedua berisi rekaman melodi, tambah lagi mixer 3 berisi tag vokal. Simpelnya seperti itu. Bisa juga langsung rekam 2 layer mixer sekaligus, genjrengan sambil nyanyi. Tapi pastinya itu harus membutuhkan sound card yang memiliki colokan input banyak, dan punyaku ini hanya punya 2. Jadi ya maksimal hanya bisa merekam 2 secara bersamaan.
Jika udah beres rekaman, tinggal lanjut mixing and mastering. Audio mentah yang udah direkam tadi diedit supaya terdengar mantap jiwa. Dalam proses mixing mastering inilah yang agak ribet. Kalian wajib belajar karena kunci rekaman yang bagus itu ada di mixing and mastering. Tanpa itu rekaman kalian akan terdengar kuring dan amburadul. Jadi alat-alat tadi hanyalah sebagai jembatan perantara. Selebihnya kita eksekusi di DAW. Dan hanya seperti itulah proses rekaman kontenku. Nggak ada yang istimewa, cuman setup low budget aja. Selebihnya tergantung pada skill kemampuan diri masing-masing dalam memproduksi musik atau konten video. Oke, sampai di sini aja videonya. Semoga bermanfaat buat kalian dan see you in the next level.